Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Aljabar Linear. Kali ini pada bahasan matriks setelah kemarin kita belajar tentang eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Apa saja yang akan kita pelajari tentang matriks? Nanti ada beberapa, nggih, di antaranya matriks dan jenisnya. Kemudian nanti ada transpose matriks, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang inverse suatu matriks dan juga relasi-relasi dalam matriks. Ya. Untuk yang pertama, bahasan yang pertama terkait dengan matriks dan jenisnya. Saya rasa mungkin mahasiswa sudah familiar nih dengan matriks karena di sekolah Anda sudah pernah dapat notasi matriks. Matriks itu dinotasikan dengan adanya baris dan juga kolom, ya. Dan untuk yang pertama A11 di sini menyatakan bahwa dia adalah unsur baris pertama, kolom pertama. Terus selanjutnya seperti itu, baris pertama, kolom kedua dan seterusnya. Baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama. Nah, nanti didapati di akhir adalah AMN, artinya dia baris ke M, kolom ke N. Jadi yang disebut itu adalah barisnya dulu, ada berapa. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian N ini adalah kolom. Jadi ini adalah baris, sedangkan ini adalah kolom. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu ada beberapa jenis matriks, ya. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kenapa disebut sebagai matriks bujur sangkar? Yang Anda tahu bahwa bujur sangkar itu pasti apa? Dia mempunyai apa? Sisi, okay? Dan keempat sisinya ini adalah sama panjang. Sama juga untuk matriks. Matriks dia disebut sebagai bujur sangkar atau persegi jika, okay, jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Jadi jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Itu namanya matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Bu, apakah ada ciri khusus selain jumlah baris sama dengan jumlah kolom? Ada, yaitu Anda bisa tarik yang namanya unsur diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Ini disebut sebagai unsur diagonal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua. Yang pertama matriks segitiga atas, yang kedua matriks segitiga bawah. Kita lihat apa bedanya. Untuk matriks segitiga atas itu selain, ya ini kita lihat dulu unsur diagonalnya. Nah, untuk matriks segitiga atas itu yang ada atau yang tidak nol itu adalah yang di atas unsur diagonal. Yang di bawah unsur diagonal itu nol semua unsurnya. Kebalikannya dengan matriks segitiga bawah itu misalkan kita tarik, nah, unsur diagonal yang ada elemen selain 0 itu adalah di bawah unsur diagonal. Kalau di atas unsur diagonal itu 0 semua. Itu disebut sebagai matriks diagonal bawah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu suatu matriks yang unsurnya selain unsur diagonal itu adalah 0 semua. Jadi selain unsur diagonal itu semuanya 0. Seperti itu. Bu, otomatis yang punya diagonal cuma matriks persegi, betul, ya. Jadi kalau misalkan suatu matriks ordonya 3 kali 2 berarti otomatis dia tidak mempunyai matriks diagonal. Yang keempat adalah matriks satuan atau identitas. Identitas ini sering digunakan nanti pada saat kita mau belajar tentang inverse suatu matriks, ya. Matriks satuan atau identitas itu sama seperti kemarin, mirip dengan waktu kita mengerjakan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Bentuknya seperti ini. Misalkan ordo matriksnya 3 kali 3 berarti ini yang ada hanya unsur diagonal dan nilainya semuanya harus 1. Namanya identitas harus 1, matriks satuan. Kemudian untuk inverse suatu ini untuk yang ordonya 4 kali 4 itu yang ada juga cuma unsur diagonal. Selainnya 0 semua, okay. Nanti 5 kali 5 Bu ada, 6 kali 6 ada. Tapi kalau misalkan 5 kali 6 tidak ada karena bukan identitas. Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya tentang transpose matriks. Notasinya adalah ini, A pangkat T, transpose matriks. Anda pernah ini pasti
transpose matrik itu adalah apa? Mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, misalkan kita punya A sama dengan matrik 2, 1, 3, min 2, min 1, 0. A transposnya seperti apa? Kalau ini ordonya, berapa ini? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. 3 kali 2 berarti A transposnya otomatis nanti 2 kali 3. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, harus konsisten. Baris ketiga jadi kolom ketiga, seperti ini. Oke. Jadi A transposnya seperti ini. Kalau A ordonya 3 kali 2, A transpos ordonya 2 kali 3. Kalau misalkan suatu matrik ternyata A-nya sama dengan A transpos, berarti dia disebut sebagai matriks simetri. Contohnya di sini A-nya ini berarti A transposnya apa? Ya, baris pertama jadi kolom pertama, 2, 1, baris kedua jadi kolom kedua, 1, 3, sama Bu, maka dia disebut sebagai matriks simetri. Ya, sampai sini dipahami dulu. Setelah ini saya lanjutkan untuk pemaparan berikutnya dan contoh soal. Terima kasih, tetap semangat.